Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi dhaminas sa'adata fid dunya wal akhirah liman amana wa amilal amalas sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa asya'an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Wa asya'an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Pemirsa, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan belajar bersama-sama mentadaburi ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam program tausiah singkat menjelang berbuka syaum. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216 yang redaksinya telah saya bacakan tadi. Kalau kita artikan kurang lebih bisa jadi apa yang engkau benci, yang kau tidak sukai itu lebih baik bagimu, dan sebaliknya apa yang kau cintai bisa jadi itu jelek bagimu. Allah Maha Tahu, sedangkan kamu tidak tahu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Al-Kisah di zaman Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Dia salah seorang sahabat Rasulullah yang lahir dari suku Dzar. Dia orang yang memiliki kualitas keimanannya yang sudah diakui oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Hal ini terbukti ketika dia memproklamirkan bersyahadat dan mengaku sebagai seorang muslim di hadapan orang-orang Quraisy di depan Ka'bah. Tentu otomatis dia dikeroyok, kalau zaman sekarang dibully. Ikhwan fillah rahimakumullah. Suatu ketika Rasulullah SAW bertanya, "Hei Abu Dzar, apa yang kau senangi di dunia ini?" Abu Dzar menjawab, "Tidak ada yang aku sukai di dunia ini kecuali 3 perkara. Yang pertama, aku suka di saat aku mengingat mati. Kedua, aku suka ketika aku lapar. Dan yang ketiga, aku suka ketika aku sakit." Ikhwan fillah rahimakumullah. Tentu saja jawaban ini jauh sekali dengan pada umumnya manusia yang mencoba membenci ketiga hal tersebut. Abu Dzar Al-Ghifari kemudian juga ditanya lagi oleh Rasulullah, "Hei Abu Dzar, apa alasanmu menjawab seperti itu?" Abu Dzar menjawab, "Aku suka mengingat mati karena hal tersebut bisa melunakkan hati dan tidak membuat hatiku seperti batu dan mendorong aku berbuat amal sebelum datang kematianku. Yang kedua, aku suka lapar dengan alasan, mana mungkin aku bisa merasakan perihnya manusia tidak makan alias lapar kalau perutku kenyang. Artinya
dengan suka rasa lapar meningkatkan sosial, jiwa sosialku. Dan yang ketiga, aku suka sakit, di mana aku sakit itu menandakan bahwa diriku lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pantas orang sombong dan takabur. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dari Al-Kisah tersebut, kalau kita koneksikan dengan ayat tadi, ternyata apa yang kita takuti, apa yang kita benci, ternyata ada kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang dapat kita ambil atau merefleksikan dari Al-Kisah dan ayat tadi, bahwa dengan 3 perkara tadi kita bisa mentafakuri, apalagi di zaman sekarang, di mana orang sudah hubud dunia, mencintai dunia, lupa akan kematian. Di mana orang sudah mencari kenyang sendiri, lupa akan saudara-saudaranya. Dan yang ketiga, orang mencintai sehat, tapi lupa akan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, menjadi nutrisi di bulan Ramadan ini untuk meningkatkan ketakwaan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu yahudu bi'aidina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Walhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.